Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pagi hari ini sungguh tak terbilang jumlahnya, dan kalau dihitung latuk suhan tidak bisa menghitungnya karena banyak yang kita terima. Karena itulah jangan sampai hati kita ini lengah atau lalai dari dzikrullah katsira, berzikir sebanyak-banyaknya sekaligus membasahi lisan kita agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat, barokah, dan akhir yang terbaik yaitu husnul khotimah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah. Nah, insya Allah siapapun dari kita ini yang istiqomah menjalankan syariat, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, mungkin telah banyak akhir hari ini yang panjenengan dapatkan ya undangan pernikahan teman, saudara, ya tetangga. Nah, ini memang bulan-bulannya karena sekarang ini masih tanggal 26 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, dan insya Allah akad depan itu baru masuk 1 Rajab, berikutnya diikuti dengan Sya'ban ya. Namun demikian yang perlu kita ketahui bahwa hakikat walimah dalam Islam itu adalah muatannya ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ya, bukan ajang berlomba-lomba untuk saling pamer bagus-bagusan terop, mahal-mahalan aksesoris, atau untuk menunjukkan status sosialnya ini tinggi atau rendah terlihat dari gemerlap kemewahan. Ya. Jadi sampai yang sangat sederhana pun itu yang pernah Rasulullah sampaikan ya, bahwa tetap diupayakan ada walimah ini ya, walimah tuh ini supaya dibarokai dan dirahmati oleh Allah, dan juga sudah diketahui oleh masyarakat terutama tetangga kita bahwa putra putrinya sudah menikah. Aulim walau bisyatin, adakanlah walimah itu walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, inti dari apa yang disabdakan Rasulullah itu adalah sederhanaan lah, tetapi penuh adab. Dan yang penting adalah memuliakan tamu. Atau kalau istilah Jawa itu Mbak Mira ada suguh, gupuh, lungguh itu ya. Jadi enak begitu. Tapi fenomena yang kita lihat
ada depan kita, arus zamannya adalah standing party. Nah, apakah salah? Kita lihat aja masalahnya itu di mana, ya. Karena dari standing party ini yang notabene adalah kebanyakan adalah orang-orang muslim, bahkan itu juga tokoh-tokoh ulama itu. Jelas itu mereka menikmati hidangan sambil berdiri karena memang tidak ada disediakan tempat duduk yang layak. Bahkan yang sangat miris, para tamu dari bapak ataupun ibu yang lansia dan lemah ini terabaikan. Dan tuan rumah ini rupanya hanya terfokus pada dekorasi yang begitu megahnya, begitu glamornya, ya. Tetapi bukan kenyamanan dan adab yang bisa untuk menghormati tamu. Nah inilah yang menyalahi adab Islam itu, arus zaman semacam ini. Meskipun tidak otomatis haram, namun bertentangan dengan kesempurnaan sunnah. Dan hukum dari makan dan minum sambil berdiri, ya ini adalah hadisnya yang panjang ini dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, lalu kami berkata kepada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Dia menjawab, hal itu lebih buruk atau lebih menyedihkan. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Bahkan siapa yang lupa, hendaknya dia muntahkan. Hadis ini sahih. Ya. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ya. Sehingga para ulama menyimpulkan memang minum sambil berdiri makruh, bukan sampai haram. Tetapi cuma yang ada perkecualian di saat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasariba qaiman. Aku memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam. Lalu beliau minum sambil berdiri. Nah, ini termasuk sebuah pengecualian, jadi bukanlah kebiasaan selalu begitu. Sehingga para pendengar sekalian, nah, maka karena memang tidak tersedia dan tidak disediakan oleh tuan rumah, standing party ini kan yang membuat orang terpaksa makan atau minum sambil berdiri. Bahkan ada yang kemudian dengan karena ingin mengikuti tetap tidak mengorbankan sunnah, ya ada yang dengan dodok begitu, dodok itu jongkok dan sebagainya, ya. Dengan walaupun dengan bersandar di dinding itu pun adalah sudah bertentangan dengan adab sunnah. Walaupun sekali lagi tidak otomatis berdosa, tetapi inilah fenomena yang begitu maraknya, terutama adalah yang di gedung-gedung mewah, ya. Nah, inilah yang membahayakan keimanan kita. Jadi mengupayakan gaya hidup arus zamannya sekarang daripada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di Quran Al-Quran di surat Al-Jasiyah juga Allah pesankan kepada kita, summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi'
ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau mengikuti syariat dari urusan agama itu. Maka itulah syariat yang benar. Dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Tahunya mereka adalah dengan cara seperti itu lebih terlihat lebih modern. Ya, untuk difoto keren. Ya, tetapi ya hal-hal yang kaitannya dengan adab, nah inilah yang termasuk saya sampaikan pekan yang lalu adalah racun sekulerisme ini. Hanya estetika semata. Tapi adab dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini abai. Contoh lain adalah ikhtilat bebas, campur baur tanpa batas, terutama pada kaitannya melihat, menonton hiburan dan sebagainya. Maka diikuti dengan tadi, kalau si tuan rumah dengan glamornya, maka juga tamu ini berhias yang berlebih-lebihan. Ada lagi yang juga sampai bersentuhan itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Padahal ini memicu ya berdandan yang berlebihan dengan wangi-wangian perempuan ini yang berlebihan, memicu untuk awal dari naudzubillah perzinahan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terpuruk. Padahal Islam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu untuk itu. Bukan menunggu untuk zina itu terjadi. Naudzubillah minta. Termasuk juga tadi tabarruj yang pamer aurat dan segala perhiasan, ya itu juga yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 33 itu, bahwa waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tetaplah tinggal di rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maka banyaklah terlihat pemborosan dan pamer kemewahan. Padahal jelas innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu dirabbihi kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan sekali lagi, para pendengar yang berbahagia, padahal mereka mampu membuat dekor itu dengan ratusan ribu, tetapi membiarkan para tamu itu berdiri. Bahkan yang saya sampaikan tadi jelas, yang sering lihat bersama-sama dengan kami itu lansia terasa tidak dihormati. Padahal kalau tetap ada seperti hal-hal yang dulu yang seperti syariat adalah toh juga tidak menurunkan martabat seseorang
apabila kemudian masih ada tradisi istilahnya piring terbang itu ya, atau hanya walaupun tidak banyak menu tetapi tetap menyediakan tempat. Kalau toh tetap tidak hanya satu menu atau istilahnya piring terbang, tetapi ada yang tetap tersedia. Harus imbang antara dekor yang dan tempat yang begitu megah mewahnya. Mengapa tidak juga tersedia kursi? Ya kalau tidak tanpa meja pun, adalah yang penting ada kursi untuk duduk. Dan akan lebih yang sempurna yang sangat indah adalah sekalian memang ada meja dan kursi. Kalau kemudian bersama dengan ketemu dengan teman saudara dalam satu meja itu kan lebih indah dan lebih syar'i. Nah, inilah yang telah mulai banyak dikorbankan. Oh, keluarga-keluarga muslim sendiri yang hanya mengikuti arus zaman tadi. Untuk hal-hal yang berlebihan, bahkan mungkin jenis undangannya yang mahal dan sebagainya. Ya. Tetapi janganlah kita ambil pelajaran. Kasihan para tamu-tamu yang lansia yang ingin memberikan doa restu dengan tulus, tetapi kehadirannya mau dahar saja, kesulitan tidak ada tempat duduk. Dan yang berlebih-lebihan tadi, ya termasuk yang juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka berinfak tetapi adalah pertengahan di antara keduanya. Al-Furqan ayat 67. Para pendengar sekalian, ya apalagi kemudian menghadirkan hiburan yang pada hakikatnya ingin menghibur, tetapi malah mata ini menjadi pedih melihat mungkin penyanyinya adalah dengan berpakaian seronok, kemudian berjoget-jogetnya yang berlebihan. Nah, ini tadi yang akan memicu ya. Jadi menjadi naudzubillah tergolong zina mata ini. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastakhilunal khira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu masa pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, minuman keras, dan alat musik yang berlebihan. Inilah para pendengar sekalian, semoga dengan kami watawasau bil haq watawasau bis sabar akan tidak termasuk orang-orang yang merpuji, saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa Islam pun adalah yang tetap menunjukkan kemajuannya, tetapi adalah tidak sampai menghilangkan azab, bahkan kemudian lupa kepada syariat dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Modern boleh, tetapi jangan sampai sekuler tadi adalah yang hanya untuk mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan keindahan itu memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat boleh, tetapi jangan keindahan yang melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi anikah sunnati, ya, pernikahan itu adalah sunnah dan itu adalah ibadah, bukan pamer, bukan riya,
untuk pertunjukan sosial. Dan inilah jelas dan notabene adalah pelaksananya keluarga Muslim yang sudah juga datang ke Baitullah tidak hanya sekali, 2 kali, yang harus bisa menjaga kemabruran hajinya. Itulah para pendengar sekalian, semoga apa yang kita sharing pagi ini akan menggugah hati nurani kita. Kapan siapapun nanti yang sudah reng-reng akan melakukan walimatul urs, ya ini betul-betul di tata betul, jangan sampai mengorbankan sunnah dan syariat yang sudah luar biasa indahnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, eman-eman. Begitu Mbak Mira. Ya, itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kemudahan bisa melaksanakan syariat itu. Karena itulah nanti ya istilahnya betul-betul dijaga, diimbangkan tadi. Bahkan mungkin diprioritaskan dengan kajian pagi ini kursi. Nah, kursi ya. Jangan sampai tidak masuk anggaran belanja. Dan yang perlu kita ketahui, hamba Allah, yang mewahnya bahkan melebihi harga emas itu, ya ini terkena harus dibayarkan zakatnya. Ya, kan sampai ratusan juta itu, ya jangan lupa dikeluarkan zakatnya 2,5% agar lebih barokah. Nah inilah yang perlu dijaga. Memang betul tadi supaya menyenangkan tamu dari keluarga, dari teman-teman itu. Ya, dalam bagaimana bisa menyenangkan itu tadi kalau tidak diberi tempat duduk. Makanan juga tidaklah yang banyak-banyak menu, ya, tetapi adalah yang kemudian bisa menyenangkan bagi mereka itu. Ya, sehingga dana ini juga tadi bisa lebih agak hemat begitu, dan hal-hal yang tidak terlalu urgen hanya untuk biar kelihatan lah begitu. Ya, ada kan yang kelihatannya sederhana gitu, tetapi begitu anggun dan indah. Ya, begitu hamba Allah. Ya, dipilih bisa banyak pilihan kan. Ya, termasuk juga ingin mengundang, terutama dipersiapkan, ingin mengundang orang sekian ini, ya tentu saja konsumsinya jangan, karena ada yang hanya ngapunten, ya. Memang ada yang hanya untuk bisnis, ya. Nah, untuk bilang mentalik, itulah yang tadi bukan ibadah, ya. Jadi kalau niat ibadah, mensyukuri nikmat Allah karena putra-putrinya sudah bisa menikah. Nah ini juga hidangan harus disesuaikan. Jangan kemudian belum waktunya, apalagi sudah waktunya belum habis ya, misalnya biasanya jam sekian, kalau sekian, terutama yang di gedung ini. Makanannya sudah habis. Terus pernah juga saya katakan, salah kok datangnya jam sekian, padahal itu masih dalam waktu belum habis ya. Kenapa makanannya sudah habis? Berarti tidak terhitung. Kalau mengundang orang sekian, insya Allah harus ada lebih, jangan sampai tamu tidak mendapatkan suguh tadi. Iya, tapi diminimalis lah. Ya pasti ada, cuma setidaknya diminimalis lah. Ya, jadi kalau bisa kita mengikuti syariat Rasulullah, ya. Jadi kalau memang disesuaikan dengan budgetnya,
ya kembalilah dengan satu menu piring terbang. Nah, itu kan juga aman, orangnya bisa duduk, sudah menikmati hidangan selesai, enak ya. Cuma itu tadi hanya karena gengsi Mbak Mira. Ya, yaitu tadi contohnya, misalnya menunya tidak terlalu banyak. Karena memang hasrat manusia ini kan ada hawa nafsu itu. Ingin mencicipi semuanya. Ya, habis ini, lah itu kan masih ada. Nah, ini masih ada. Padahal syariatnya kan makanlah setelah berhenti sebelum kenyang. Memang kalau mau menghadiri undangan ya tidak usah makan dahar dari rumah ya nanti jasa. Tapi bukan berarti kemudian dikenyang-kenyangkan di sana, mungkin di sinilah sambil kita lihat undangan banyak. Nanti jangan hanya untuk kita sendiri, tapi undangan yang lain tidak kebagian karena kita. Inilah setiap diri yang betul-betul mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya juga harus bisa menahan diri dari hawa nafsunya itu. Tidak harus semuanya menu 7 menu itu dicoba semuanya. Nah, nanti malah keberatan tidak bisa pulang ini mencari toilet ini. Nah, itu pun ya. Jadi yang penting ini tadi dengan ditata yang baik, ada kursinya, makan secukupnya, sudah tidak usah merasa kita kan termasuk tamu ini juga harus ikhlas. Misalnya tadi ini saya termasuk adalah sedekah ya, bahwa memberikan ini adalah doa restu, ini diikutilah ini seperti itu, tidak merasa lah aku mau buah kok orang anu nggak ngincipi iko ya jangan ya harus ikhlas. Inilah yang saya dapatkan dan semoga yang saya makan ini pun barokah, kenyangnya ini adalah barokah, tidak perlu tadi kecewa karena tidak bisa mencicipi hidangan yang lain-lain. Ya asalkan itu tadi semuanya bisa menjaga diri, ya adalah tidak israf berlebihan, baik dari si tuan rumah maupun kita sebagai tamu. Aji mumpung yang sudah pernah sampai tersortir walaupun tidak lewat CCTV, mungkin dari orang yang amatir ini ya, wah dimasukkan tas, ambil ini masukkan tas, ambil ini masukkan tas. Kalau jelas fenomenanya ini seperti ini ya, kita ditanyakan dulu kepada yang hadir bagaimana kondisinya. Wah misalnya ini kalau misalnya ada aura negatif ya boleh saja istilahnya untuk menyikapi tidak hadirnya itu, tapi tetap memberikan doa restu di rumahnya, atau kalau untuk itu menghindari seperti itu, kalau enggak supaya mata ini misalnya tetap terjaga dari ada hiburan yang sangat katakan tadi penyanyinya seronok dan sebagainya, ya kita hadirnya adalah setelah usai, baru tujuannya kan memberikan doa restu dan kemudian tidak ikut mendapatkan jamuan yang loh kemarin kok enggak ikut ini, kami maaf sekarang ini adanya cuma ini, ya enggak apa-apa. Tujuan kita memberi doa restu saja, semoga sakinah mawaddah warahmah. Begitu Pak Yudi, kalau enggak berkenan tetap didatangi di rumahnya. Kalau ada tapi enggak nonton, mungkin juga namanya mata ini ya ketok ya setelah selesai. Kalau itu di gedung ya di rumahnya, kalau memang itu di rumahnya ya ditunggu sampai selesai, kan enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ini adalah karena panjenengan selaku kepala keluarga harus bisa
Kadang-kadang ini ayah menunjukkan hal-hal yang baik sesuai syar'i, tapi kemudian bagi putra-putri atau bahkan mungkin sang istri sendiri yang masih kurang keilmuannya menolak. Ya, menolak dalam artian, walah bapak ini ketinggalan zaman misalnya. Nah, inilah yang harus bijak, harus diberi ilmu-ilmunya. Karena itulah langkah-langkahnya perlunya kebersamaan di dalam keluarga. Dalam artian di saat makan bersama di rumah ataupun pas di luar pun ya ini senantiasa panjenengan bisa menerima. Dilihat kalau ada putra-putri atau sang istri tidak terasa makan dengan tangan, makan minum tangan kiri, kita ingatkan. Ya, semacam itu. Nah, kemudian juga kebersamaan di dalam sholat berjamaah. Dan panjenengan bisa memberikan bimbingan, pembinaan spiritual tadi, ikatan spiritual yang kuat. Dan mengingatkan pada waktu-waktu sholat putra-putri kita, diri kita terutama, dan istri ya adalah bisa tahu waktu-waktu sholat itu. Apalagi kemudian bisa mengistiqomahkan, membangunkan keluarga untuk sholat malam. Dan kemudian mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Nah, kalau kemudian sambil menunjukkan apabila ada yang hal-hal yang tidak sesuai syariat tapi rupanya menarik bagi keluarga, nah itu kita alihkan. Kita berikan contoh dengan cara yang hikmah, bijak, bahwa diganti dengan yang sesuai Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian mereka menolak, berarti kan istilahnya Al-Quran ini loh lebih canggih daripada yang lain-lain. Ya. Kenapa? Jauh-jauh sebelum ada pengetahuan, teknologi dan sebagainya, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi itulah yang harus kita ikuti supaya keluarga kita selamat. Ya, karena itulah tetap sering diajak tadabbur ya pada keadaan-keadaan yang di luar atau di bawah keadaan kita supaya mereka bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mudah mubadir membuang-buang itu. Kita ajak ke tempat-tempat yang itu adalah membutuhkan uluran tangan kita sehingga keluarga ini nanti istilahnya bisa terlindung dari kesesatan sekaligus bisa membangun mental, spiritual diri dan keluarga. Ya, kalau sudah besar-besar senantiasa diingatkan, dijaga wudhunya nak. Apalagi ini malam Jumat, siapa yang belum membaca surat Al-Kahfi, ayah dan ibu ini sudah baca yang lain-lain. Nah, itu kalau memang terutama yang remaja-remaja yang jauh pas kuliah dan sebagainya. Pokoknya ini adalah tidak lepas dari panjenengan selaku kepala keluarga yang menjadi manajer, mengarahkan, guru juga untuk keluarga dan putra-putri panjenengan Pak Suko. Semoga tetap diberi kekuatan dan kesabaran untuk membina keluarga ini. Ya, sederhana tetapi yang elegan itu kan. Misalnya saja, ya memang walaupun satu menu atau setidaknya ya ditambahilah 2 menu. Tapi yang memang dari rasa dan penampilan itu yang bagus. Ya, termasuk dalam menata itu tadi penataan itu banyak yang kita lihat
sederhana tapi alhamdulillah betul-betul berkualitas ya. Tetapi kembali kepada keniatannya tadi adalah ini sudah dilakukan dengan sesuai syariat, niatnya adalah ibadah. Kalau toh kemudian takut, ya jika manusia lebih takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak melakukan sesuai dengan syariatnya. Ya, jadi itulah tadi misalnya tidak mengundang para penyanyi yang aduhai, tetapi bagaimana ya, di sekitarnya instrumen-instrumennya itu adalah yang begitu syahdu ya, walaupun istilahnya sangat sederhana, tetapi betul-betul apa yang kita suguhkan itu berkualitas, dalam artian gak sak-sae begitu loh ya, ono iki ya iki gitu, tetapi memang yang berkualitas begitu, yang memang semuanya bisa menyatakan bahwa walaupun satu ataupun dua menu tetapi Masya Allah sangat indah sekali dan semuanya bisa merasakan kelezatan apa yang sudah dihidangkan. Begitu saya kira Bu Lilis ya, perlu kemasan-kemasan ini dan banyak lihat sudah contoh-contoh, jangan contoh-contoh yang bermewah-mewah tadi, lihat contoh-contoh yang kesederhanaan juga banyak ya. Ya ditunjukkan pada anak bahwa kan dari budget ini ya, budgetnya sekian. Nah, kalian seperti mewah itu harus sekian. Apakah kamu mau setelah kemudian hanya 1 hari saja, kemudian belakangnya kesulitan dalam kehidupan? Ya, jadi itulah nanti sederhana yang elegan nak, ya maka diberi pilihan-pilihan. Ini seperti ini. Ya, banyak nanti keluarga yang kelihatannya bermewah-mewah pada sehari, tapi di belakangnya bahasa Arema keteteran. Ya, karena apa? Tidak sesuai dengan budget, sehingga menjadikan kesulitan kehidupan. Padahal ayah, ibu ini ingin kamu betul-betul bahagia, lebih baik ya buat bekal kehidupan kelak ini apa yang ada yang akan ayah ibu berikan pada kalian ya, dengan cara diajak bersama-sama ya, yang enak, tapi jangan pakai emosional Pak Slamet ya. Pak juga harus ada visi dan misi sama dengan Bunda ini ya, sehingga nanti bisa akan berjalan dengan baik. Jadi cari dilihat banyak ya shootingan yang sederhana, baik, dan kemudian berikutnya hidupnya barokah, tidak hanya sehari itu saja, yang kemudian belakang harinya tidak karu-karuan, karena istilahnya dananya habis hanya untuk sehari, berikutnya hamsong, eman-eman. Nah, begitulah ya Pak Slamet, mungkin kedepannya bisa dilaksanakan baik. Titip saja sing penting mundut kursi lo ya. Ya, jangan sampai kursinya terlihat ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. Kalau betul-betul kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, marilah tetap istiqomah. Ya, muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik adalah supaya tetap pada ajaran Allah, tetap dalam agama Allah, tidak katut arus zaman yang sekuler, supaya kita termasuk orang-orang yang
selamat. Semoga yang akan mempersiapkan walimah untuk pernikahan putra-putrinya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dikeluarkan infaknya, sedekahnya, dan itulah nanti menambah kebarokahan. Ya, takutlah hanya kepada Allah, jangan cemoohan semua orang. La haula wala quwata illa billadim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.